Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk menikmati hari yang baru di penghujung tahun 2020. Kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama. Mari mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami jalani dalam berbagai kegiatan, dan sebelum semuanya kami lakukan, kami mengawalinya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah, terangi hati dan pemikiran kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami dan hikmat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, melalui renungan harian dan doa bersama di edisi Kamis 17 Desember 2020, bacaan kita terdapat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata, Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama di pagi hari ini, dan yang disebut berbahagia ialah semua yang senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus lan Karistu, itulah tema dari seluruh bacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, model pembelajaran yang mudah dimengerti oleh peserta didik ialah dengan cara audiovisual dan penggunaan alat peraga. Jadi guru tidak sekedar menyampaikan sesuatu, tetapi sekaligus memperlihatkan gambar kepada anak-anak. Nah, dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada umat melalui para nabi. Tetapi pada perjanjian baru, Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita melalui para nabi, tetapi Allah telah berbicara kepada kita secara penuh dengan perantaran anaknya. Terjemahan harafiah dari kata dengan perantaran anaknya adalah di dalam anaknya. Artinya, di dalam perjanjian lama, para nabi berbicara firman Allah dalam potongan kecil. Tetapi melalui Yesus tidak hanya berbicara firman Allah, tetapi Dia sendiri adalah firman Allah. Allah berkomunikasi dengan kita tidak hanya melalui apa yang Yesus katakan, tetapi melalui siapa Yesus. Segala sesuatu tentang Dia, semua perbuatannya, semua perkataannya adalah firman Allah kepada kita. Yesus adalah perwujudan dari segala sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada kita melalui cara lain. Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan berbicara melalui banyak cara, melalui mimpi, melalui penglihatan, nubuatan, bahkan terkadang Dia berbicara secara langsung di telinga kita. Tuhan berbicara sesuatu yang konsisten dengan pewahyuan pribadi Yesus yang kita lihat di dalam Alkitab.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah firman yang hidup, yang telah menjadi manusia. Firman yang tidak hanya didengar, tetapi firman yang dilihat, dirasakan, dan disaksikan oleh umat manusia. Sebab itu, dengan percaya dan mengimani Yesus sebagai juru selamat dan meneladaninya, kita berjalan dalam firman Allah. Karena itu saudara-saudara, hiduplah taat dan percaya kepada Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu. Roh Kudus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, marilah kita bersahati dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena kasih setia Tuhan yang selalu nyata dan baru dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati semuanya itu dengan penuh sukacita dan juga penuh dengan ungkapan syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami boleh bersyukur mengawali pagi ini dengan bersekutu melalui firman Tuhan, firman kebenaran, firman yang menuntun, mengajar, menasihati kami untuk melangkah, tetap berpegang dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga boleh bersyukur bahwa kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus telah memperlihatkan dan meneladankan pemikiran, tutur kata, dan perbuatan yang seharusnya menjadi milik kepunyaan Tuhan, yaitu kami dalam seluruh totalitas kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah pikiran kami, tutur kata kami, dan perbuatan kami selalu menampakkan terang dan garam bagi seisi dunia ini. Tuhan, hamba-Mu datang mendoakan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai harapan dan kerinduan. Tuhan berkati dan Tuhan bukakan jalan. Hamba-Mu datang mendoakan yang sedang mengadakan perjalanan ke berbagai daerah maupun yang juga ke kampung halaman untuk berjumpa bertemu keluarga, baik dalam suasana duka cita maupun dalam kerinduan berkumpul merayakan Natal. Tuhan pimpin dan sertai dalam perjalanan, sehingga mereka akan boleh tiba dan selamat tanpa berkekurangan sesuatu apapun. Hiburkan dan kuatkan mereka yang berduka, hiburkan dan kuatkan mereka yang bergumul, baik karena suami, istri, orang tua, dan anak cucu mereka, yang bergumul karena tidak lagi bekerja, yang bergumul sementara mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan kasihi, dan berkenanlah Tuhan mengangkat beban mereka dan mengubahnya menjadi sukacita. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan mereka dengan cara Tuhan sendiri, sehingga melalui makanan, minuman, dan obat-obatan Tuhan akan menyatakan kesembuhan, sehingga mereka akan sembuh dan kembali menikmati hari-hari mereka dan penuh sukacita. Secara khusus kami datang mendoakan Bapak Pendeta Yuli Sesa yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bontang. Tuhan, sembuhkanlah Pendeta Yuli. Tuhan memberkati para medis, memberkati perawatan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, sehingga dari dalamnya Bapak Pendeta Yuli akan boleh pulih dan sembuh, dan kesembuhan itu akan membawa Bapak Pendeta kembali sehat untuk melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan telah embankan bagi dia. Kuatkan dan hiburkan kami semua ya Tuhan dalam menjalani kehidupan yang cukup berat bagi kami karena pandemi COVID-19. Tetapi ajar kami untuk selalu berpengharapan, memandang salib, bahwa Tuhan lebih berkuasa dan lebih besar dari segala pergumulan yang ada, sehingga kami akan menjalani kehidupan ini dalam berbagai pergumulan dengan tetap berpengharapan dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Bapa di surga,
Berkati seluruh rangkaian kegiatan kami dalam sepanjang hari ini, dalam proses mempersiapkan diri merayakan Natal, baik secara virtual maupun secara langsung melalui peribadahan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami, bahkan menjauhkan kami dari wabah COVID-19, sehingga dimanapun kami berkarya, bekerja, beribadah bersama-sama, kami tetap sehat dan kuat. Ya Tuhan, berkati kami semua dalam seluruh harapan dan kerinduan kami. Dan biarlah makna Natal, sukacita Natal pada saat ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kami, walaupun dalam sebuah sadar kami mau mengakui ya Allah bahwa kami bergumul tidak merayakan Natal secara tatap muka. Kami bergumul karena tidak mendendangkan lagu pujian Natal di gedung gereja rumah Tuhan. Tetapi kami tetap menikmatinya, kami tetap bersyukur bahwa Natal yang sesungguhnya adalah ketika kami menikmati kehidupan kami dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami detik demi detik. Bapa di surga, orang tua kami yang ada di kampung halaman, sanak saudara, di berbagai tempat Tuhan memeliharakan kehidupan mereka. Ya Allah, inilah doa kami, inilah syukur doa kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam Anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui renungan harian dan doa bersama. Selamat menikmati suasana sukacita Natal. Ciptakanlah kedamaian dimanapun kita berada, sebab Natal yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menikmati damai sejahtera dan menyatakan damai sejahtera itu melalui totalitas kehidupan kita kepada siapapun dan dimanapun. Tuhan memberkati. Shalom.